Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah sumber-sumber yang Anda kasih soal gimana sih Arab Saudi modern itu terbentuk. Ceritanya ternyata, wah lumayan kompleks ya, nggak sesimpel yang mungkin kita kira. Betul sekali, sumber Anda ini ngasih lihat persimpangan jalan yang menarik banget. Ada ambisi dinasti Al Saud, terus ada Kesultanan Utsmani yang udah mulai, ya pudarlah kekuasaannya. Oke, Terus ada Syarif Hussein, penguasa Hijaz, Makkah Madinah itu. Dan jangan lupa peran Inggris sebagai kekuatan besar waktu itu. jadi misi kita sekarang bongkar lapis-lapis sejarah ini ya. Gimana aliansi bisa terbentuk, terus pecah. Peran ideologi agama juga, ambisi politik, sampai manuver Inggris. Siap. Kita mulai dari akarnya dulu nih. Oke, kita mundur dulu ya ke pertengahan abad 18 di Najd. Nah di sini nih Muhammad bin Saud, leluhur Al Saud, itu bikin aliansi penting sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, ini yang sering disebut Wahabi itu ya? Iya, kolaborasi ini nyatuin kekuatan politik militer Al Saud sama ajaran agama yang kemudian dikenal sebagai Wahabisme. Intinya sih pemurnian tauhid, keesaan Tuhan secara sangat ketat, nolak yang dianggap bid'ah atau syirik. Tapi menariknya sumbernya bilang ini nggak cuma soal akidah murni kan, ada juga soal tradisi Badui Al-Ghaz wal Mughalabah. Itu gimana tuh? Nah, itu dia. Jadi secara harfiah artinya menyerang dan menguasai. Ini dipakai buat ekspansi wilayah, ambil harta rampasan. Dan ini lumayan kontroversial saat itu. Sampai dikritik juga ya? Betul, sumbernya nyebut ada kritik bahkan dari saudara kandung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sama ulama lain soal metode ekspansi yang keras ini. Negara Saudi pertama ini akhirnya runtuh, dihancurkan Utsmani lewat Mesir tahun 1818. Oke. Terus kita lompat nih ke awal abad 20. Situasinya udah beda ya? Beda gandak, Utsmani udah lemah. Abdul Aziz Al Saud, keturunan Muhammad bin Saud, berhasil rebut Riyadh tahun 1902. Dia mulai bangun negara Saudi ketiga di Najd. Di sisi lain, ada Syarif Hussein di Hijaz. Masih bawa Utsmani, tapi hubungannya mulai renggang ya? Iya, terutama setelah revolusi Turki muda. Dan tentu Inggris pengaruhnya makin gede di Timur Tengah. Nah, masuk Perang Dunia Pertama. Ini momen kunci ya kan? Inggris main dua kaki nih katanya. Persis, Inggris perang lawan Utsmani, jadi mereka deketi dua tokoh Arab utama ini. Syarif Hussein di Hijaz, sama Abdul Aziz Al Saud di Najd. Syarif Hussein janji apa tuh Inggris? Janjinya dukungan buat revolusi Arab lawan Utsmani. Imbalannya pengakuan jadi Raja Arab Merdeka, wilayahnya luas. Nah ini penting dari sumber Anda. Hussein pahamnya ini termasuk Palestina, janji yang abu-abu banget. Oke, sementara ke Abdul Aziz Al Saud? Ke Abdul Aziz, Inggris kasih bantuan uang, senjata, bahkan penasehat kayak John Philby itu. Tujuannya bantu Al Saud lawan klan Al-Rashid di utara yang pro-Utsmani. Jadi didanai dua-duanya ya? Iya, tapi jumlahnya beda. Sumbernya nyebut detail 100.000 pound buat Hussein, 10.000 pound buat Saud. Kelihatan kan kalkulasi strategis Inggris? Terus, setelah perang selesai, Al-Rashid kalah tahun 1922, dibantu Inggris juga kan, Abdul Aziz jadi penguasa kuat di Najd. Tapi hubungan Syarif Hussein sama Inggris malah rusak. Rusak parah. Sumbernya jelasin, karena Hussein nolak dua hal penting buat Inggris. Pertama, perjanjian Sykes-Picot itu perjanjian rahasia Inggris-Prancis bagi-bagi wilayah Utsmani. Iya. Yang kedua, Deklarasi Balfour. janji Inggris dukung rumah nasional Yahudi di Palestina. Hussein nggak mau terima ini. Puncaknya pas kekhalifahan Utsmani bubar tahun 1924 ya? Betul, Turki udah juga republik. Nah, Syarif Hussein ambil langkah berani, dia deklarasiin diri jadi khalifah baru. Wah, ini pemicunya ya. Jadi alasan buat Abdul Aziz Al Saud nyerang. Tepat. Ini jadi casus belli. Inggris juga udah nggak suka sama Hussein, dianggap penghalang soal Palestina. Jadi ya semacam lampu hijau lah buat Al Saud. Pasukan Ikhwannya langsung nyerbu Hijaz. Dan penaklukannya brutal ya katanya. Sumbernya cerita gitu. Ada laporan kekejaman di Taif. Mekah jatuh, banyak situs sejarah, makam diratain. Jeddah dikepung setahun sampai kelaparan. Ada janji referendum juga ya katanya, tapi nggak ditepati. Iya, ada disebut surat dari Abdul Aziz pas ngepung Jeddah. Janjiin referendum nasib Hijaz, pengelolaan bareng kota suci. Tapi ya gitu, setelah Jeddah nyerah akhir 1925, janji tinggal janji. Abdul Aziz kuasai penuh Hijaz.
Ironisnya, habis itu malah konflik sama pasukan Ikhwannya sendiri ya. Kenapa tuh? Nah, pasukan Ikhwan ini jadi gimana ya? Terlalu fanatik, susah diatur. Mereka nolak batas negara modern bikinan Inggris kayak Saudi sama Irak, Transjordan, terus nyerang tetangga yang dianggap kurang islami. Ini bentrok sama kebijakan pragmatis Abdul Aziz yang udah deal sama Inggris. Jadi akhirnya diberesin juga sama Abdul Aziz. Iya, dihancurkan kekuatan militernya tahun 1929. Oke, ini membawa kita ke akhir pembentukan negara. Tahun 1932 ya, bukan 1931. Kerajaan Arab Saudi resmi berdiri. Betul, 1932. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Nama ini, kata salah satu sumber Anda, itu usulan penasehat Inggrisnya si John Philby. Jadi, kalau kita rangkum dari sumber-sumber ini, negara Arab Saudi modern itu lahir dari campuran banyak hal ya. Ada semangat agama yang kuat, ambisi dinasti, runtuhnya kekaisaran lama, sama manuver strategis kekuatan kolonial. Rumit banget. Iya, jauh dari cerita garis lurus. Dan ada satu ironi lagi yang diangkat sumber Anda buat kita pikirin. Apa tuh? Pas perhatian semua orang, Al Saud dan Syarif Hussein fokus banget rebutan Mekah dan Madinah. Di saat yang sama, nasib Palestina itu lagi diatur Inggris di meja lain, dijanjiin ke gerakan Zionis. Waduh, jadi isu Palestina ini kayak luput dari perhatian mereka yang di Jazirah Arab ya? Kelihatannya begitu. Pasukan Ikhwan yang semangat banget itu fokusnya nyerang sesama muslim yang dianggap beda, bukan lawan Inggris yang lagi bagi-bagi tanah. Ini kan bikin mikir ya, soal prioritas perjuangan, akibat konflik internal, dan gimana ceritanya kalau fokusnya beda. Iya juga ya. Sesuatu untuk kita renungkan lebih dalam nih.